dengan technical recession adalah 2 consecutive negative quarters on quarters growth on seasonally adjusted basis. Jadi kalau kita bandingkan antara fourth quarter growth dengan tahun 2019 dengan pertumbuhan di first quarter 2020, itu secara quarter on quarter seasonally adjusted kita sudah negatif. Jadi kalau misalnya kita itu kuartal 2 itu negatif atau kontraksi, ya berarti 2 negatif berturut-turut, yaitu secara teknikal kita sudah mengalami resesi di semester pertama tahun 2020. Yang menariknya adalah sebetulnya kemampuan sebuah ekonomi relatif terhadap ekonomi lainnya untuk kemudian bisa berkembang itu tergantung kepada 2 hal. Yang pertama itu adalah kecepatan dia rebound. Nah, kalau lihat dari kecepatan rebound, mungkin kita bisa lihat ada beberapa negara yang memang sudah lebih dulu majunya daripada kita. Let's say katakan Vietnam sudah menyalakan mesin pabriknya lebih dulu, China sudah menyalakan pabriknya lebih dahulu, lalu kemudian kalau lihat dari situ ya kita kan belum ya, kita masuk dalam kategori ya terlambat. Kalau misalnya dilihat dari itu, maka kecepatan kita untuk rebound mungkin akan lebih lambat daripada beberapa negara lainnya. Tapi yang kedua yang lebih penting adalah kekuatan dari rebound. Kekuatan dari rebound ini ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain adalah kemampuan pendanaan domestik. Nah, kalau kita lihat di Asia, kemampuan pendanaan domestik itu kan besar sekali. Misalnya contohnya, dana pensiun, dana jaminan sosial, perbankannya negara-negara tetangga itu jauh lebih besar dari kita. Sehingga kemudian mereka bisa membuat stimulus yang sangat besar yang kemudian bisa mengangkat perekonomian mereka dan kekuatan rebound itu sangat-sangat kuat. Sementara kita kan masih bergelut dengan kesulitan untuk pembiayaan defisit yang besarnya 6,2% ini. Lah mencari uangnya aja susah gitu ya. Jadi kita kejepit dengan masalah pendanaan. Sehingga kekuatan rebound kita itu mungkin tidak sekuat dari negara lainnya dan itu akan menyebabkan di dalam pertarungan antar negara, dalam saya tanda kutip pertarungan ya, ya kita mungkin ada potensi ketertinggalan begitu di dalam pertarungan ini. Pada saat di mana mereka negara-negara lain sudah berhasil untuk rebound dan bukan hanya rebound pada periode transformasi dan pergeseran yang tadi yang ketiga saya sebut tadi, mereka berhasil sudah lebih cepat menemukan niche market yang baru dan sudah memperbaiki value chain-nya. Dan itu yang menyebabkan mereka kemudian akan menjadi winners atau leaders di dalam pertarungan ekonomi antar negara. Kesulitan pendanaan tadi Anda mengatakan yang menjadi salah satu kendala kita jika nanti proses recovery itu akan berlangsung. Berarti yang dilakukan selama ini oleh pemerintah misalnya menerbitkan obligasi, menerbitkan surat utang juga, ini kan tidak akan cukup begitu untuk menjadi pendanaan awal negara Indonesia untuk melakukan proses recovery dengan berbagai macam stimulus juga yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Begini, di dalam terminologi pembiayaan pembangunan, itu kan yang dilakukan sekarang itu ada hanya salah satu rute dari 7 rute pembiayaan pembangunan. Jadi yang saya pahami dari pengalaman saya selama 30 tahun bergelut dalam bidang keuangan dan pembiayaan, ada 7 rute pembiayaan keuangan dan di dalam terdapat 25 sampai 27 instrumen untuk mobilisasi keuangan.